Bab menerangkan tentang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Memerintahkan agar kita bertakwa sesungguh-sungguhnya. Fattaqullaha mastata'tum, semampunya, ya. Jadi Allah memerintahkan takwa itu mastata'tum, semampu kuat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang yang beriman hendaknya takwa, takut pada Allah dan berkata yang benar. Wal ayat fil amri bit taqwa, ayat-ayat yang memerintahkan bertakwa, takut pada Allah, jalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu banyak sekali. Allah berfirman juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan jalan keluarnya. Semua problem hidup ini 1000 masalah, pasti ada satu jalan keluar, yaitu takwa Allah. Semua masalah ini akan terurai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya bertakwalah kepada Allah, ya. Yaj'allahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar semua problem, semua kesulitan, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak terkira. Rezeki ini ada yang sudah terkira, ada yang tidak terkira, yang tiba-tiba kita tidak tahu. Itu kuncinya takwa Allah. Intat taqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jadi ayat-ayat tentang takwa ini banyak sekali. Intinya perintah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau kamu bertakwa, maka Allah akan tunjukkan jalan. Allah akan ampuni dosa, ya. Allah akan berikan anugerah hidup ini. Apapun yang terjadi semua adalah dari Gusti Allah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah man aqrabun nas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ada orang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nas, siapa manusia yang paling utama? Qala ataqahum. Nabi menjawab, manusia yang paling baik, paling mulia, ya yang paling bertakwa. Ukurannya ya takwa itu, bukan jabatan, bukan kaya. Faqalu laisa an dzalika nas'aluk. Sahabat mengatakan, maksud saya bukan itu. Kalau umum, maksudnya pertanyaan umum, manusia bertakwa. Yang lebih khusus, qala da'u Nabi fa Yusuf Nabiullah ibni Nabiillah ibni Nabiyya ibni Khalilillah. Nabi menjawab juga, salah satu contohnya seperti Nabi Yusuf, anaknya Nabi Allah, Nabi Yakub, anaknya Nabi, sampai ke Nabi Ibrahim. Orang yang bertakwa, digoda perempuan cantik pun enggak tergoda. Qalu laisa anta nas'aluk. Sahabat masih bertanya, bukan yang itu. Qala, Nabi jawab lagi, fa an ma'adinil arab tas'aluni. Apakah kamu bertanya tentang keturunan orang Arab? Nah, siapa yang lebih mulia? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Nabi mengatakan, kalau dari kalangan orang Arab, yang paling bagus khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Mereka yang punya tedak keturunan baik, punya sejarah baik di dalam jahiliyah,
itu juga lah mereka orang yang baik, mempunyai kedudukan dalam agama Islam. Idza faqihu, kalau mereka mau belajar ilmu agama, ai alimu ahkam syar'i. Artinya memang ada orang-orang itu mulia karena keturunan, memang ada orang-orang yang dermawan, orang-orang pemberani, orang-orang yang jujur, ya. Itu ya orang-orang mulia. Mereka ketika jahiliyah mereka mulia, ketika masuk Islam mereka juga mulia kalau mereka mengerti hukum agama. An-Nabi Sayyid Al-Khudri radhiyallahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya khulwatun khadira. Nabi bersabda, dunia ini manis. Dunia ini kelihatannya manis, ya, menyenangkan. Khadiratun, hijau, seger. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah akan menjadikan kamu khalifah, berganti-ganti di dunia ini. Fayanzuru kaifa ta'malun, kemudian Allah akan melihat apa yang kamu lakukan di dunia ini. Artinya jangan senang-senang hidup di dunia. Memang kelihatan dunia ini sepertinya menyenangkan, zahirnya dunia ini hijau, manis, kemewahan, kekayaan, ya. Kelihatan kehidupan duniawi ini sangat enak, gitulah, sangat enak. Tapi jangan enak-enak, gitulah. Orang di dunia ini kan suka yang seger-seger, maka Nabi menggambarkan hijau. Dunia itu hijau, seperti buah-buah yang seger, ya. Dan Allah menjadikan kamu mustakhlifah, sebagai wakil, sebagai khalifah di dunia ini, ya. Kamu akan terus berganti-ganti, ya. Kamu tidak akan selamanya di dunia ini, tidak bisa selamanya, ya. Kaya pun mati, miskin pun kamu juga mati. Fayanzuru kaifa ta'malun, kemudian Allah akan melihat apa yang kamu lakukan, ya. Amal perbuatanmu ini apa? Maka pesan Nabi, fattaqud dunya, hendaknya kamu takut, hati-hati urusan dunia ini, hati-hati, jangan gampang-gampang. Banyak orang kepleset, punya jabatan enak, akhirnya tangkap polisi, KPK. Enak, korupsi, KPK. Fattakun dunya, hati-hati kamu jangan terbujuk dengan kenikmatan dunia. Wattakun nisa, ya. Nabi ini pesen, awas, hati-hati dunia. Yang kedua, hati-hati urusan perempuan. Urusan perempuan ini paling gawat di dunia ini. Hati-hati. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Orang-orang Bani Israel yang kuat, yang hebat itu dulu hancur sebab perempuan, ya. Sebab perempuan ini ada setrumnya, ya, bahaya. Lanang wedok min plus, ya, pasti ada gerunjal-gerunjalnya, ya, pasti menimbulkan masalah. Makanya di pondok ini dipisah laki perempuan. Sebab boleh campur loh, mesti bahaya, ya. Menjadi lanang wedok, ya. Ini min plus konslet, ya. Makanya Nabi mengingatkan hati-hati soal perempuan. Dua hal ini, soal dunia, soal perempuan. Dua hal ini mengkhawatirkan. Sulit orang bisa selamat kalau nggak hati-hati. Urusan perempuan sama urusan dunia. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa
hadis sahih riwayat Imam Muslim, di antara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita minta 4 hal ini. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, saya mohon petunjuk. Hidup ini kalau nggak ada petunjuk dari Allah kesasar. Orang pintar pun kesasar. Ya. Yang kedua minta wattuqa, ya, ketakwaan. Wal afafa, ya. Al afaf, terjaga dari hal-hal yang haram. Afaf, ya, minta dilindungi dari hal-hal yang tidak halal. Wal ghina, minta kaya. Tidak apa-apa, minta kaya boleh, ya. Ini diantara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Mintalah kamu pada Allah 4 hal ini. Ya Allah, saya minta diberikan petunjuk, al-huda, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan perlindungan dari hal-hal yang tidak halal, wal ghina, dan kekayaan. Ya. Kamu minta kaya tidak apa-apa, boleh minta kaya, boleh. Hidup ini milih melarat boleh, kaya boleh. Ya. Kaya bukan berarti dosa, enggak, kaya juga baik. Kalau orang Islam kaya bisa bangun masjid, madrasah, dan macam-macam. Umat Islam kaya bagus, ya. Orang Islam ini miskin ya gak apa-apa, sabar. Kaya lebih baik, karena kalau kaya lebih banyak manfaat bagi orang lain. Jadi kamu minta kaya boleh, minta kaya itu boleh, tidak dilarang. Nabi pun juga mengajarkan begini, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini bisa dibaca setiap hari, doa, ya. Doa yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta diberikan ketakwaan, ya, termasuk kekayaan. Ya, kaya dalam arti yang positif, kaya ilmu, kaya harta, ya. Enakan di sini dadi wong melarat besok kira. Enak di, enak suki tak pasal. Kalau nek melarat golek bojo angel. Masih ganteng melarat, bojo rada repot. Masih elek-elek suki, ya gampang. Makanya kamu kalau tidak tampan harus mapan. Karena wanita itu selalu memaafkan wajah pria yang mapan. Masih elek suki gak apa-apa. Tapi lek melarat mau siji wong wedok rek, wong wedok masih melarat kok ayu ya mau lanang kepingin nulung, kabeh sik kepingin nulung. Tapi lek wong ganteng melarat, wong wedok gak doyan. Masih gak kate doyan. Wong wedok iki njaluke sing bling-bling. Makanya kan jaluk suki gak apa-apa. Kaya untuk ibadah. Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.